Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Teknokrat bersama saya Triwidodo STMkom pada mata kuliah rangkaian elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transistor. Jadi apa itu transistor? Transistor adalah salah satu komponen elektronik yang sangat penting dan hampir selalu kita temui di berbagai rangkaian elektronik. Contohnya mulai dari radio, televisi, headphone sampai rangkaian flip-flop semuanya membutuhkan transistor. Fungsi transistor sendiri ini sangat beragam. Salah satu fungsi yang paling umumnya adalah sebagai saklar, atau dalam bahasa teknik itu disebut dengan switching. Nah, jadi transistor ini bisa memutus atau menyambung arus listrik, mirip seperti saklar yang kita gunakan sehari-hari. Tapi selain saklar, transistor juga punya peran lain yang nggak kalah penting, yaitu sebagai penguat sinyal atau amplifier. Selain itu, transistor juga bisa digunakan untuk menstabilkan tegangan, memodulasi sinyal, dan juga berbagai fungsi lain yang kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengubah fungsi transistor ini, itu tergantung pada jenis transistor yang kita gunakan dan bagaimana cara kita merangkai transistor itu sendiri dalam sirkuit. Nah, untuk lebih mudah membayangkannya, anggap saja transistor ini seperti keran air. Ketika kerannya dibuka, air akan mengalir. Ketika ditutup, maka air akan berhenti. Transistor bertindak seperti keran ini, mengatur aliran listrik supaya bisa menyala atau mati sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, bayangkan juga kalau kita ingin menyiram tanaman dengan tekanan yang lebih kecil, kita bisa memperkuat aliran itu supaya tanaman bisa mendapatkan air yang cukup. Itulah peran transistor yang sebagai penguat. Jadi, fungsi yang sangat banyak dan penting ini tidak heran kalau transistor bisa menjadi komponen wajib yang selalu kita temui di hampir semua peralatan elektronik. Nah, setelah kita memahami apa itu transistor dan fungsinya, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan jenis-jenis transistor yang paling sering digunakan dan bagaimana cara kerja dan karakteristiknya. Ingat ya, transistor ini unik karena memiliki 3 kaki utama, yaitu pertama adalah base, atau yang disebut dengan gate, yang kedua adalah kolektor atau yang disebut dengan drain, dan juga yang ketiga adalah emitter. Nah, ketiga kaki ini mempunyai peran penting dalam mengendalikan arus dan juga tegangan di dalam transistor. Secara umum, transistor dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bipolar junction transistor yang dikendalikan oleh arus kecil yang masuk ke dalam base. Yang kedua adalah field effect transistor yang dikendalikan oleh tegangan kecil pada gate dan dengan arus input yang sangat kecil atau hampir dengan nol. Pembahasan pertama adalah bipolar junction transistor. Adalah jenis transistor yang mengendalikan arus output dengan arus input pada basis. BJT ini terdiri dari 3 terminal utama, yaitu adalah base, kolektor, dan juga emitter. Dan dipisahkan menjadi 2 arah aliran, yaitu adalah positif dan negatif. Aliran positif dan negatif di antara basis dan emitter ini terdapat tegangan dari 0 volt sampai 6 volt tergantung pada besar tegangan sumber yang dipakai. Nah, di BCT ini arus dialirkan dari 2 tipe bawaan, yaitu elektron dan holes. Hal tersebut menjadi yang dinamakan dengan bipolar. Ada 2 jenis tipe transistor BCT, yaitu adalah PNP dan NPN. Nah, NPN ini adalah 2 lapisan negatif di luar dan 1 lapisan positif di tengah. Arus utama mengalir dari kolektor ke emitter. Lalu jenis yang PNP adalah 2 lapisan positif di luar dan 1 lapisan negatif di tengah. Arus utama mengalir dari emitter dan ke kolektor. Nah, cara kerja NPN dan PNP ini, bayangkan transistor NPN itu seperti keran air. Dengan mengalirkan arus kecil ke basis atau tuas keran, kita bisa mengatur arus besar yang mengalir dari kolektor ke emitter atau seperti aliran air. Nah, pada NPN, basis dihubungkan pada sumber positif untuk mengalirkan arus dan transistor aktif saat basis mencapai titik saturasi. Nah, saat transistor berlogika 1 atau on. Dan apabila arus yang melalui basis berkurang, maka arus yang mengalir pada kolektor ke emitter akan berkurang sehingga menjadi titik cut off. Penurunan inilah sangat cepat karena perbandingan penguatan yang terjadi antara basis dan kolektor melebihi dari 200 kali. Pada PNP, terjadi hal sebaliknya. Ketika arus mengalir pada kaki basis, maka transistor akan berlogika 0. Arus mengalir
apabila kaki basis diberi sambungan ke ground atau negatif. Hal ini akan menginduksi arus pada kaki emitter ke kolektor sehingga arus mengalir pada kolektor ke emitter. Penggunaan transistor jenis ini mulai jarang digunakan dibandingkan dengan NPN tadi. Transistor jenis PNP maka menjadi lebih sulit ditemukan di pasaran. BCT ini bekerja dengan 3 mode kerja, yaitu yang pertama adalah cut off. Transistornya off, tidak ada aliran yang mengalir. Lalu yang kedua adalah saturation. Transistor on penuh, arus mengalir maksimal. Yang ketiga adalah linear amplifier, transistor sebagai penguat sinyal. Nah, penggunaan fungsi transistor bisa menggunakan karakteristik dari masing-masing daerah kerja ini ya. Selain untuk membuat fungsi pada transistor, karakteristik transistor juga dapat digunakan untuk menganalisis arus dan juga tegangan dari transistor. Sampai bagian ini kita sudah membahas beberapa hal transistor. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ada 2 pertanyaan yang wajib kalian jawab dan kumpulkan sebagai tugas. Pastikan kalian benar-benar menyimak dan memahami materi karena jawabannya ada pada penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Pertanyaan yang pertama, transistor itu memiliki berapa kaki ya? Dan coba sebutkan fungsi dari masing-masing kaki tersebut. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis ya transistor di tipe BCT? Coba sebutkan dan jelaskan perbedaan dari kedua jenis tersebut. Silahkan jawabannya ditulis dengan rapih dan juga jelas ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Yang kedua, field effect transistor atau FET adalah jenis transistor yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal dan juga mengontrol komponen lainnya. Komponen transistor efek medan ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar. Meskipun demikian, antara FET dan transistor bipolar terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan utama antara kedua jenis transistor ini adalah bahwa transistor bipolar arus output atau IC-nya dikendalikan oleh arus input atau IB. Sedangkan dalam FET, arus output atau ID dikendalikan oleh tegangan input atau VGS. Karena arus input adalah 0, sehingga resistansi input FET sangatlah besar dalam order puluhan mega ohm. Transistor FET mempunyai keunggulan yang lebih stabil terhadap temperatur dan juga konstruksinya lebih kecil, serta pembuatannya yang lebih mudah dibandingkan dari transistor bipolar, sehingga amat bermanfaat untuk pembuatan keping rangkaian terpadu. FET bekerja atas aliran pembawa mayoritas saja, sehingga FET cenderung membangkitkan noise lebih kecil daripada transistor bipolar. Namun, umumnya transistor bipolar lebih peka terhadap input atau dengan kata lain penguatannya yang lebih besar. Di samping itu, transistor bipolar mempunyai linearitas yang lebih baik dan juga respon frekuensi yang lebih lebar. Terdapat 2 jenis transistor FET itu sendiri, yaitu adalah JFET dan yang kedua adalah MOSFET. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah jenis JFET atau Junction Field Effect Transistor. JFET terdiri atas kanal P dan juga kanal N. JFET adalah komponen 3 terminal di mana salah satu terminal dapat mengontrol arus antara 2 terminal lainnya. JFET terdiri dari suatu channel atau saluran yang dibuat dari keping semikonduktor atau dengan tipe N. Pada saluran ini ditempelkan 2 bagian yang terbuat dari semikonduktor jenis yang berbeda atau misalnya P. Nah, bagian ini disebut dengan gate. Dan pada bagian lainnya atau ujung bawah disebut dengan source. Sedangkan ujung atas disebut dengan drain. Jenis FET yang kedua adalah jenis MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET adalah suatu transistor dari bahan semikonduktor atau silikon dengan tingkat konsentrasi ketidakmurnian tertentu. Tingkat dari ketidakmurnian ini akan menentukan jenis transistor tersebut, yaitu transistor MOSFET tipe N atau NMOS dan juga transistor MOSFET tipe P atau PMOS. Bahan silikon digunakan untuk landasan dari penguras atau drain dan juga sumber atau source dan juga gerbang. Selanjutnya, transistor digunakan sedemikian rupa agar substrate dan juga gerbangnya dibatasi oleh oksida silikon yang sangat tipis. Oksida ini diendapkan di atas sisi kiri dari kanal sehingga transistor MOSFET akan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan transistor BJT atau Bipolar Junction Transistor, yaitu menghasilkan daya yang rendah.
Dari kedua jenis transistor BCT dan FET ini, jenis BCT dikendalikan oleh arus basis dan juga cocok untuk diaplikasikan untuk penguat dan switching pada penguatan tinggi. Nah, untuk jenis FET dikendalikan oleh tegangan gate dengan arus input yang lebih kecil dan juga cocok untuk rangkaian hemat daya dan juga stabil. Sampai di sini kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga dan keempat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya ingatkan kembali ya, pastikan kalian benar-benar menyimak dan juga memahami materinya, karena jawabannya sudah ada pada penjelasan yang kita bahas tadi. Pertanyaan yang ketiga, dari pemaparan tadi, menurut kalian apa saja perbedaan dari transistor jenis BCT dan juga FET? Pertanyaan yang keempat, ada berapa jenis ya transistor tipe FET dari pemaparan tadi? Coba sebutkan dan jelaskan kedua jenis tersebut. Jangan lupa, silahkan tulis jawabannya dengan rapih dan jelas ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah bahan-bahan transistor. Bahan dasar pembuatan transistor itu sendiri antara lain adalah germanium, silikon, dan juga gallium arsenide. Sedangkan kemasan dari transistor itu sendiri biasanya terbuat dari plastik, metal, surface mount, dan ada juga beberapa transistor yang dikemas dalam satu wadah yang disebut dengan IC. Contoh penggunaan transistor dalam rangkaian analog adalah digunakan untuk fungsi amplifier atau penguat. Rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik yang stabil atau stabilitor, dan juga penguat sinyal audio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar dengan kecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga fungsinya menjadi logic gate, memori, dan juga fungsi rangkaian-rangkaian lainnya. Berikut contohnya yaitu adalah jenis-jenis dari transistor. Secara umum, transistor dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan materi semikonduktornya, yaitu contohnya adalah germanium, silikon, dan juga gallium. Lalu berdasarkan kemasan fisiknya, yaitu ada whole metal, whole plastik, dan juga surface mount, dan juga IC. Lalu berdasarkan tipe, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu adalah BCT dan juga FET. Lalu berdasarkan polaritasnya, yaitu dengan tipe NPN atau PNP. Lalu berdasarkan maksimum kapasitas daya, yaitu seperti low power, medium power, dan juga high power. Kemudian berdasarkan maksimum frekuensi kerja, yaitu seperti low, medium, dan juga high frekuensi. Bisa juga RF transistor dan juga microwave. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan aplikasinya, yaitu amplifier, saklar, general purpose, audio, tegangan tinggi, dan juga lainnya. Dan ini adalah pertanyaan kelima dari pembahasan materi kita kali ini. Pertanyaan kelima adalah sebutkan apa saja bahan-bahan dasar pembuatan transistor dan jelaskan ya. Sebagai penutup pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan transistor adalah komponen penting dalam rangkaian elektronik yang berfungsi untuk penguat dan juga saklar. Terdiri dari dua jenis utama yaitu BCT yang dikendalikan oleh arus dan juga FET yang dikendalikan oleh tegangan. Masing-masing memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Bahan pembuat transistor seperti germanium, silikon, dan gallium dengan berbagai kemasan fisik seperti plastik, metal, dan juga IC. Transistor digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari penguat sinyal audio, stabilisasi tegangan, hingga saklar digital dengan kecepatan yang tinggi. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu kembali di channel Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.